Lagi heboh soal pemblokiran rekening dorman atau rekening yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan terakhir oleh PPATK. Menurut PPATK sendiri, tujuan mereka itu adalah untuk mencegah rekening nasabah dijual belikan, diretas atau mungkin disalahgunakan, seperti untuk pencucian uang atau mungkin judi online. Yang jadi masalah, pemblokiran ini dirasa lebih merepotkan masyarakat daripada melindungi. Seperti yang kita ketahui kan, salah satu fungsi bank adalah untuk menyimpan uang. Dan faktanya memang banyak masyarakat yang menyimpan uang mereka di bank dengan berbagai alasan, misalnya sebagai tabungan pendidikan anak, tabungan pensiun, atau mungkin dana darurat. Jadi wajar saja kalau mereka tidak melakukan transaksi selama berbulan-bulan. Nah, sekarang setelah pemblokiran ini terjadi, banyak masyarakat yang melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengambil uang mereka sementara mereka membutuhkan uang itu pada saat itu juga. Nah, ketika kebijakan ini akhirnya menjadi viral, ada satu nama yang paling disorot oleh publik, yaitu Ketua PPATK. Siapakah dia? Yuk kita bahas profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana ternyata punya latar belakang hukum yang kuat. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Jember dan perjalanan akademisnya nggak berhenti di situ. Beliau kemudian melanjutkan studi magister ke Amerika Serikat, tepatnya di Washington College of Law. Dan setelah itu, Ivan kembali ke Indonesia dan menyelesaikan program doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita ngomongin soal pengalaman kerja, Ivan ini bukan orang baru di PPATK. Dia mulai bergabung di lembaga ini sejak tahun 2003. Bayangin ya, itu hanya setahun setelah PPATK dibentuk. Itu artinya dia sudah bergabung di lembaga ini selama lebih 2 dekade. Jadi bisa dibilang kalau beliau ini juga tumbuh dan berkembang bersama lembaga ini. Dan karirnya juga terus naik ya. Pada tahun 2013 sampai 2020, Ivan dipercaya menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan Riset dan Pengembangan. Pada tahun yang sama, beliau naik menjadi Deputi Bidang Pemberantasan. Puncaknya di bulan Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk Ivan sebagai Ketua PPATK. Bayangkan, dari staf awal naik terus sampai ke posisi puncak, luar biasa ya. Nah, selama karirnya, Ivan bahkan tidak cuma duduk di belakang meja. Beliau juga ikut menyusun berbagai dokumen penting, termasuk National Risk Assessment untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, Financial Integrity Rating, hingga Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Dan dia juga tidak cuma aktif di dalam negeri loh, Ivan juga sering tampil di forum-forum internasional. Beliau terlibat di Financial Intelligence Consultative Group, juga di berbagai inisiatif regional bareng negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Nah, di luar tugas institusionalnya, Ivan juga aktif sebagai penulis dan akademisi. Beliau rajin menulis di berbagai jurnal yang kredibel seperti Jurnal Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dan juga Jurnal Indonesian Financial Intelligence Institute. Jadi, selain bekerja menangani kasus-kasus keuangan besar, beliau juga berkontribusi dalam membangun pemahaman publik lewat tulisan-tulisannya. Bahkan, Ivan juga sudah menerbitkan beberapa buku penting yang jadi rujukan di bidangnya. Judul-judulnya mencakup tindak pidana pencucian uang di pasar modal, kerentanan industri pasar modal sebagai media tindak pidana pencucian uang, aspek hukum pasar modal Indonesia, dan penerapan good corporate governance. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit soal kekayaan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, kekayaan Ivan tercatat mencapai 9,3 miliar rupiah. Kalau kita rinci, itu terdiri dari tanah dan bangunan sekitar 6,9 miliar, alat transportasi sekitar 650 juta,
kas dan setara kas atau tabungan dan sejenisnya itu sekitar 3 miliar dan harta lainnya lebih dari 13 miliar. Yang menarik, kekayaan beliau ini naik drastis dalam waktu 1 tahun. Tahun sebelumnya, tepatnya pada 31 Desember 2023, hartanya tercatat sekitar 4,5 miliar. Jadi dalam setahun, kekayaan Ivan mengalami kenaikan lebih dari 100%. Wow.